Ketemu lagi di Ngopi Sunyi. Kita berefleksi pikiran lagi. Kali ini tentang uang rakyat, tentang kejujuran, tentang cermin yang retak. Beberapa hari terakhir, ceplas-ceplosnya Menteri Keuangan Purbaya bikin geger. Bukan hanya karena bahasanya blak-blakan, tapi karena isinya menelanjangi kenyataan yang sudah lama kita abaikan. Bahwa pengelolaan uang rakyat, baik di pusat maupun di daerah, amburadul, dan kita semua diam saja. Uang negara yang jumlahnya luar biasa besar diendapkan di deposito berjangka, dan dari situ bunga deposito dinikmati oleh orang-orang di kementerian dan lembaga. Dengan santai, dengan rasa berhak. Padahal uang itu bukan milik mereka. Itu uang rakyat, uang yang seharusnya mengalir untuk pembangunan, untuk sekolah, untuk jalan, untuk kehidupan yang lebih baik. Bukan untuk memperkaya para penjaga kas negara. Purbaya bilang hal ini akan diselidiki. Baiklah, tapi penyelidikan saja tidak cukup. Masalahnya bukan cuma di angka, tapi di budaya. Apa gunanya anggaran triliunan rupiah kalau hanya jadi catatan tidur di rekening pemerintah? Padahal kalau dibelanjakan dengan tepat, uang itu bisa menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memberi napas baru buat jutaan keluarga. Tapi kita tahu, di negeri ini logika kerap kalah oleh kepentingan. Lihat juga ke daerah. Dana transfer dari pusat yang semestinya untuk pelayanan publik justru jadi bahan bancakan. Kegiatan disusun bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan berdasarkan siapa yang bisa dapat bagian paling besar. Tak heran kalau di republik ini bermunculan raja-raja kecil dengan istana megah dan keluarga yang menguasai segalanya. Kekuasaan jadi warisan, jabatan jadi pusaka. Maka pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang salah, tapi bagaimana mungkin sistem seperti ini bisa dibiarkan hidup begitu lama. Setelah semuanya terbuka, pekerjaan berat menanti. Membenahi birokrasi, menertibkan keuangan, menegakkan integritas. Tapi tugas itu tidak bisa dipikul satu orang, bahkan tidak oleh seorang menteri yang jujur dan keras kepala sekalipun. Ini pekerjaan besar bangsa. Sayangnya, kalau kita jujur, budaya pejabat dan birokrasi kita masih lebih sibuk memperkaya diri ketimbang melayani rakyat. Birokrasi kita tumbuh di tanah yang subur oleh kepentingan pribadi. Dan kalau tanahnya tetap sama, setiap bibit kebijakan yang baik akan layu sebelum sempat tumbuh. Maka, tugas berikutnya bukan cuma di tangan pemerintah, tapi juga di tangan kita semua. Para cendekiawan, jurnalis, seniman, mahasiswa, warga biasa. Kita yang masih peduli dengan masa depan negeri ini. Kita yang menolak ikut hanyut dalam budaya pura-pura. Kita yang percaya bahwa bangsa ini masih bisa diselamatkan, asal ada cukup banyak orang yang berani berkata jujur. Ini bukan cuma soal uang, ini soal arah bangsa, soal hidup atau mati moral publik kita. To be or not to be, kata Hamlet. Menjadi bangsa yang hidup bermartabat, atau bangsa yang mati dalam kemunafikan. Mungkin sekarang kita semua sedang berdiri di depan cermin yang retak,
Dan dari pantulannya, kita bisa melihat dua wajah. Wajah bangsa yang ingin berubah dan wajah bangsa yang takut kehilangan kenyamanan korupsinya. Pilihan ada di depan kita, dan waktu tidak menunggu. Sampai jumpa di Ngopi Sunyi berikutnya. Tetap berpikir, tetap jujur, karena hanya kejujuran yang bisa menyembuhkan bangsa yang retak.